الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang banyak ibu-ibu kesenyum nampaknya. Senyumnya udah obel dan entah senyum bertanya-tanya, entah senyum memang senyum bahagia, tak jelas sih. Mungkin senyumnya bertanya-tanya kan gitu. Apa ndak inyo aja datang leh. Lah 2 kali 1 oman inyo aja nampak di depan, iko so dia orang lain lainnya lah datang dia. Dah itu teh senyum dah. Kan. Alhamdulillah jemaah sekalian, tadi selesai kajian di Mujahidin, sempat umumkan kepada jamaah, ibu-ibu sekalian hadiri kajian di Surah Taqwa bersama Ustaz Muaz. Lalu umumkan, tak lama sudah itu bertelepon Pak RW nya nampak panggilan tak terjawab, minta tolong isi. Ustaz Muaz berhalangan, beliau rapat. Alhamdulillah emang malam ini sedang kosong, jadi bosan biarlah bosan, yang jelas dan yang tak bosan dah. Alhamdulillah, ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang Allah rahmati, dan Allah jadikan perpisahan kita nantinya perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala hapuskan segala kesalahan dan keburukan yang ada. Allahumma amin. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, kalau melihat dan mendengar apa yang di Sabtu kemarin diumumkan bahwa kajian bersama Ustaz Muaz adalah kajian tentang adab dan akhlak, maka supaya tidak jauh dari tema yang seharusnya ibu-ibu dan bapak-bapak dapatkan pada malam hari ini, maka setidaknya saya nggak akan berbicara tentang tema kita kitab tauhid, enggak, tapi sedikit berbicara tentang adab dan akhlak, yang semoga ini sedikit mewakili, walaupun kalau untuk terwakili pasti belum, tapi semoga sedikit mewakili daripada enggak sama sekali. Dan memang untungnya majelis ilmu itu tidak tergantung siapa ustadznya. Fadilah majelis ilmu tidak tergantung kepada siapa penceramahnya. Karena kalau sempat pahala majelis ilmu itu tergantung kepada siapa yang menyampaikan ilmu, kasihanlah ibu-ibu dan bapak-bapak malam hari ini. Karena apa? Tidak uang bado yang di depan dodo. Ya kan, jadi dipaksa-paksa untuk bisa hadir di depan. Tapi mudah-mudahan keterpaksaan kita sama-sama di sini, saya memaksakan diri, jamaah Bapak Ibu sekalian pun memaksakan diri untuk hadir di sini, menjadi salah satu pemberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin Ustaz Muaz sudah banyak berbicara tentang akhlak. Ya, Ustaz Muaz sudah banyak berbicara tentang akhlak. Dan sebenarnya akhlak ini kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, tidak semua orang diberikan akhlak yang baik. Artinya apa? Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam atau para sahabat ada yang menuturkan, innallaha qasama akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah membagi kepada kalian akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah membagi rizki kepada kalian. Artinya apa jemaah? Rizki di antara satu dengan yang lain sama atau enggak? Rizki si A dengan rizki si B sama atau enggak?
Enggak ya. Dalam akhlak pun seperti itu. Si A terkadang akhlaknya buruk, si B sudah mendingan, si C baik, si D sangat baik, si E teramat baik. Nah, berbeda-beda. Karena apa? Allah itu membagi akhlak sebagaimana Allah membagi rizki. Enggak semua orang memiliki akhlak yang baik. Satu. Yang kedua, akhlak itu sifatnya apa? Hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ada satu orang yang Allah kasih dia akhlak sejak lahir. Walaupun mungkin kalau untuk agama mungkin agak kurang, pemahamannya terhadap agama pun seketik, minim. Tapi memang sejak keteknya keluarganya pun dikenal keluarga yang punya akhlak yang baik. Tamatan pesantren tidak, belajar ilmu pun tidak. Tapi memang kalau ngomong sopan, kalau ngomong baik, lembut, orangnya murah, senyum, dikit-dikit suka membantu, ringan tangan artinya bukan suka mukul ya. Ringan tangan artinya apa? Suka membantu. Nah, ada orang yang seperti ini. Tapi ada juga kan orang yang ngaji pesantren, sekolah pesantren, kodok nuntut ilmu dalam wirid pengajian, tapi puangai na'udzu billah. Karena apa? Tadi akhlak itu pembagiannya sudah berbeda-beda. Dan Allah nggak akan kasih akhlak kepada semua orang itu dengan sama, berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga, akhlak itu ada yang bawaan, kemudian akhlak itu ada yang harus dicari, digali. Ada yang bawaan seperti tadi yang kita sampaikan. Ya, di sebagian masyarakat mungkin kita ketemu ya sama orang-orang pemuda-pemuda yang kebanyakan pemuda mungkin kalau di umur dan ninyo tadi puangainya luar biasa. Bahkan tidak akan pernah bosu di rumah. Di rumah pun kalau bosu jauh akan pernah menyapo. Kan gitu. Disapo pun contoh tidak tahu. Kan gitu ya. Tapi ada sebagian orang yang memang sangat luar biasa gitu loh. Sebelum wak sapo inyalah menyapu dahulu. Sebelum minta tolongnya lah membantu. Ya, lu nawak bayi senyumannya lah membayi senyuman asal jangan baper. Ya, nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini semuanya merupakan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala dan memang ini merupakan keutamaan. Nah, tengok kini kepada dia awak masing-masing. Kini awak merupakan orang yang sudah diberi oleh Allah akhlak atau belum? Kalau belum, gali. Pelajari akhlak. Kalau sudah, tingkatkan. Kenapa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Di awal dulu ketika hamba mengaji di sini pernah hamba sampaikan bahwa ada sebagian wanita yang dulu diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau malam salat malamnya, kalau siang puasa sunnahnya, tapi muluinya pedesnya minta ampun. Artinya apa? Kalau ngomong seenaknya sendiri. Nih ya. Apotaso. Nih ya, apotaso ya, asal taso sesuatu, kalukan sampaikan ke orang lain. Nah, kaum muslimin muslimat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kata orang ini, ya Rasulullah, inna li jaratun, wahai Rasulullah, saya punya tetangga. Kalau malam dia salat malam, kalau siang dia puasa sunnah, tapi mulutnya luar biasa, perangainya menyakiti orang. Apa kata Nabi? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan seketik pun pada wanita itu, dan dia terancam menjadi penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal malam salat malam, padahal puasa sunnah rutin dia kerjakan, tapi kenapa menjadi penghuni neraka Allah? Dek tadi akhlaknya rusak, perangainya bobrok, tingkah lakunya dengan masyarakat, dengan sesama manusia itu tidak mencerminkan dia seorang muslim. Makanya saya sampaikan disiko kepada awak semuanya bahwa bermasyarakat, bergaul, berteman itu kepada semua manusia. Nak sepengajian ini ataupun tidak sepengajian,
nak berjilbab dalamnya atau ulun berjilbab dalam. Lang hadir di masjid takwa iko ataupun yang belum hadir. Yang namanya selaginya sesama muslim, selagi sesama muslim, maka adab kita harus kita jaga. Muamalah kita perbaiki. Berakhlak kita dengan mereka karena mereka sesama muslim. Jangan sampai iko ulun berjilbab dalam le, andak kawan dah yanda. Ulun berjanggut le, andak kawan dah yanda. Cerana serawa masih nyapu lantai, andak kawan dah yanda. Jangan jemaah. Dengan sesama muslim siapapun itu, pengajiannya apa, di mananya mengaji, tompeknya di mana, masjidnya mana, jamaah apa, selagi muslim bergaullah dengan dia. Bergaulah dengan dia. Tapi kalau ingin menjadikan seseorang sebagai teman dekat atau karib kerabat atau apa namanya, teman sejawat, apa namanya, ya kalau teman dekat gitu yang senantiasa nempel kayak perangko, nah itu baru pilih-pilih. Tapi kalau untuk bermasyarakat, bergaul, kita nggak boleh pilih-pilih. Harus bergaul, memberikan simpati kepada sesama manusia. Yang mungkin kita anggap dia masih buruk, kita yang sudah baik tetap bergaul dengan dia. Nggak boleh pilih-pilih dalam bermasyarakat. Makanya terkadang dakwah yang hak ini, terkadang sebagian uang mengatakan, apa nek contoh itu uang turun. Memang contoh itu kaji uang turun. Nah, sebenarnya yang salah bukan kajinya jemaah, tapi siapa? Pribadinya. Nyapa kaji tadi hendak dipakai. Tapi coba jika seandainya kajian tadi atau mungkin ilmu dia tadi dia manfaatkan, dia gunakan, mungkin akan bermanfaat. Ya, penilaian orang kepada dia nggak akan seperti itu. Ya, seperti ini kita jemaah. Misalkan ya, awak sesama hadir di masjid takwa, hadir di sini gitu ya. Rupanya setelah setiap pekan ngaji, perangai awak di masyarakat ndak je berubah, bodoh. Masih tetap dengan perangai yang buruk, yang salah mana terkadang? Masjidnya disalahkan tuh. Contoh itu tuh jamaah masjid takwa. Kalau basuh uang ndak kan menyapu dan sebagainya. Yang salah apanya? Masjidnya. Padahal apalah masjid? Padahal apalah masjid? Baik. Tapi karena masing-masing kita tadi yang salah dalam berperangai, akhirnya semuanya dipukul rata. Kesodo jamaah masjid takwa itu contoh itu. Padahal mungkin inya. Kan bertiga bompek yang seperti itu. Tapi gara-gara salah penilaian orang, akhirnya apa? Semuanya dipukul rata. Gara-gara apa? Kurangnya akhlak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal, akhlak. Kata Nabi SAW, "Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluqi. Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu, kata Nabi, yang kalau seandainya ditimbang dalam timbangan yang lebih berat, melainkan akhlak yang baik, adab. Dan akhlak serta adab ini Bapak Ibu sekalian banyak, liputannya banyak. Adab kita kepada Allah, adab kita kepada Al-Quran, adab kita kepada Rasulullah, adab kita kepada orang tua, adab kita kepada saudara, adab kita kepada anak, adab istri kepada suami, suami kepada istri. Nah, dan adab kepada sesama bahkan adab kepada hewan. Itu adab. Dan dalam bab adab itu semuanya mencakup jemaah. Bagaimana seorang muslim beradab kepada Allah, bagaimana seorang muslim beradab kepada kitabullah, bagaimana beradab kepada Rasulullah, bagaimana beradab kepada orang tua, kepada saudara, kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada sesama muslim. Semuanya diatur dalam Islam. Hatta kepada hewan diatur dalam Islam. Kita pernah dengar hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, seorang wanita yang diadab oleh Allah gara-gara apa? Menyiksa kucing. Tak diberi makan, dikuwong, ya. Dia penjarakan kucing itu, nggak dia kasih makan. Akhirnya apa? Kucing tadi makan rayap-rayap atau kayu-kayu yang dia gigit dan dia makan. Kata Nabi, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat, fadakhalat fiha an-nar." Kata Nabi SAW, seorang wanita diadab oleh Allah karena hanya masalah seekor kucing. Dan kucing itu nggak boleh dibunuh jemaah.
kucing nggak boleh dibunuh. Ustadz, nanya Cik Ustadz, apa hukum membuang kucing? Membuang kucingnya kalau di rumah mengganggu. Honda lah dicabiok-cabiok lah. Oman anak pun terkadang lah buang kotoran pun sembarangan kan gitu. Terkadang kan nasi jatah alokidain pun di awai pula ya. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, apa hukum membuang kucing? Para ulama menyebutkan tergantung di mana dibuang. Kalau dibuang di daerah yang di situ mungkinnya bisa hidup karena adanya makanan, maka tidak dikatakan menyiksa. Tapi kalau dibuang di tengah ladang yang berkemungkinan tidak akan ada makanan di situ, maka dikatakan menyiksa dan ini kena dosa. Dan dia terkena dosa. Tapi kalau dibuang mungkin di pasar, ya, atau mungkin di dekat kedai-kedai orang jualan gitu, mungkin itu akan hidup dia. Mudah bagi dia mencari kehidupan karena kucing di antara hewan-hewan yang dia bisa hidup liar gitu loh. Tapi kalau kita buangnya ke tengah sawah, ke ladang gitu ya, atau di tengah-tengah perkebunan yang memang gak ada berpenghuni di situ, maka ini zalim. Penganiayaan, penyiksaan kepada hewan. Maka naponya di situ. Ya. Nah, ini penyiksaan tergantung di mana tempat kita buang kucing tersebut. Nah, makanya sampai kepada hewan pun kita diperintahkan untuk beradab, berakhlak. Kalau seandainya kepada hewan saja kita diperintahkan beradab, bagaimana kepada manusia? Kalau sesama manusia, sesama muslim aja diperintahkan beradab, bagaimana kepada saudara? Kalau sesama saudara aja diperintahkan beradab, bagaimana kepada Kalau sama anak aja diperintahkan beradab, bagaimana kepada orang? Kalau kepada orang tua aja diperintahkan beradab, bagaimana dengan Rasulullah? Kepada Rasulullah aja diperintahkan beradab, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Terus ke atasnya. Makanya adab sangat penting. Bahkan sampai sebagian ulama mengatakan apa? Ta'allamil adab qabla an tata'allamul ilma. Belajarlah adab sebelum kalian belajar ilmu. Artinya bukan untuk membedakan adab dengan ilmu, enggak. Karena orang pasti akan beradab dengan adanya ilmu. Enggak mungkin orang beradab tanpa ada ilmu. Tapi artinya jemaah sekalian, sambil belajar, mungkin ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu tauhid, sembari belajar adab. Makanya alhamdulillah muatan di sini cukup luar biasa gitu. Tauhidnya dapat, fiqihnya, taharah baru ya masuknya dapat, adabnya pun dapat. Karena Islam enggak lepas dari tiga ini. Aqidah, akhlak, ibadah. Aqidah, akhlak, ibadah. Al-Quran pun kalau dicari-cari nanti semua hukum-hukumnya pada tiga itu. Aqidah, akhlak, ibadah. Dan alhamdulillah di sini semua kajiannya sudah ada. Hari-harinya berbeda. Alhamdulillah, bersyukurlah jemaah. Makanya tekuni setiap ada kajian, karena itu mudah-mudahan menjadi jalan bagi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, sarana kita bisa menjadi orang yang faham kepada agama kita. Tayyib, ma'asyarul muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Adab. Para ulama dulu, bahkan Imam Malik rahimahullah, ketika beliau hendak belajar, ibunya mengatakan, wahai anakku, belajarlah kepada gurumu tentang akhlaknya dulu. Jangan ambil hadisnya dulu. Jangan ambil hadisnya dulu, tapi pelajari bagaimana gurumu belajar, beradab. Gimana dia ngomongnya, gimana dia bertutur katanya, bagaimana dia bergaul dengan sesama. Pelajari itu dulu. Dah dapat akhlak gurumu, ambil hadisnya. Karena apa? Belajar hadis tapi enggak beradab, susah untuk faham. Sama nih kita belajar di sini nih. Kita belajar tapi kita enggak pedulikan adab sebagai seorang yang belajar, terkadang susah untuk bisa nangkep jemaah. Makanya di antara adab yang paling penting dalam belajar ini adalah apa? Perhatikan niat. Perhatikan niat. Itu paling penting. Ya, paling penting. Walaupun alhamdulillah jemaah ya, di masjid kita ini sarana luar biasa. Ya, bukan berarti melarang, enggak. Dan bukan berarti menganggap
remeh orang yang hadir di sini enggak, atau menuduh enggak, tapi hanya mengajak untuk memperbaiki niat jemaah. Ya, walaupun memang iya, sebagian orang terkadang untuk dibawa kepada kebaikan harus diajak dengan beberapa iming-iming dunia terlebih dahulu. Alhamdulillah di masjid kita ini kajian, nanti selesai kajian ada snack paling tidaknya, ya. Setidaknya yang ingin saya sampaikan adalah jangan kita ngaji di sini gara-gara snacknya. Nah, ini yang salah. Jangan gara-gara snacknya gitu. Ya Ustaz, mungkin pada awalnya iya, oke jemaah, oke. Pada awalnya iya, tapi coba terus bina, terus jaga, terus buang itu kawa itu, karena itu otomatis. Ya, karena itu otomatis ibu-ibu udah belajar, udah siap semuanya kan, siap siaga gitu loh. Jadi intinya otomatis buang jauh-jauh keinginan kita untuk mendapatkan kawanya. Tapi yang kita cari di sini adalah ilmunya. Makanya keikhlasan sangat penting jemaah. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al 'amali shalihan waj'alhu laka khalisa wa la taj'al li ahadin fihi abada. Apa kata Nabi kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Allahumma ja'al 'amali shalihan, ya Allah jadikanlah amalku ini sebagai amalan yang saleh. Waj'alhu laka khalisa, dan jadikanlah amalanku ini ikhlas karenamu. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a, dan jangan engkau jadikan untuk selainmu sedikit pun dalam amalan. Artinya apa? Jangan gara-gara Pak Dusun, jangan juga gara-gara Pak RW-nya, jangan gara-gara pengurus masjidnya, bukan juga gara-gara ustadznya, bukan juga gara-gara daya tariknya, kawa dan seneknya. Jangan. Tapi jadikan ilmu kita di sini, datangnya kita di sini, mutlak yang pertama kali adalah ingin mendapatkan tambahan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau telah memberikan contoh yang begitu sangat luar biasa, sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Qalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang baik. Dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang baik. Akhlak itu apa sih jemaah? Perilaku yang baik, tingkah lakunya, bagaimana tindak tanduknya, bagaimana cara dia berperilaku, berperangai di tengah-tengah masyarakat. Itu dia akhlak. Nah, dan Nabi SAW akhlaknya adalah Al-Quran. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya wahai Aisyah, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, bagaimana sih akhlaknya Nabi? Nah, Aisyah mengatakan, apakah engkau pernah membaca Al-Quran? Maka orang ini mengatakan, ya pernah lah. Maka kana khuluquhul Quran. Ya udah, kalau engkau baca Al-Quran dan apa yang diperintahkan Al-Quran, itulah dia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, Nabi yang pertama melaksanakan. Apa yang dilarang oleh Al-Quran, Nabi yang pertama kali meninggalkan. Ketika Al-Quran memerintahkan berbakti kepada orang tua, berbakti kepada sesama, berperangai baik kepada sesama kaum muslimin, maka Nabi yang pertama kali berbuat baik kepada sesama manusia. Dan akhlak yang baik ini sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran. Ayat berapa? 131 ya? Iya, atau 31, saya lupa. Wasari'u. Ayat berapa, Ustaz? 131 ya. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ingat di sini, orang-orang yang bertakwa, di sini akhlak semuanya disebutkan oleh Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, mudah bersedekah, berinfak baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin, dalam keadaan omu ataupun dalam keadaan
ndak amu, tapi tetap dipaso. Ini yang terbaik, orang yang bertakwa. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, emosi. Ndak pembohongi dah. Mudah marah, temperamental. Ya, mudah naik pitam kata orang ya. Naik pitamnya katanya. Apa naik pitam, bro? Ampernya pane ya. Pane itu amper. Enggak ya. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Ya. Kemudian wal afina 'anil nas, mudah memaafkan, dan memaafkan yang paling payah itu bila kau tuh sedang bohongi. Sedang bohongi memaafkan bisa enggak? Payah ya? Jarang atau enggak ada? Jarang atau enggak ada? Jarang berarti ada ya. Yang ada itu diantaranya siapa? Awak gitu. Tapi jamaah sekalian, jarang tapi justru sangat jarang lagi. Sedang bohongi, ya kan? Sedang bohongi dimaafkan. Bahkan didoakan. Ada enggak? Sawit hilang, mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang lancar. Kepada si maling ada. Tiba nak panen, pas sampai di kebun lah dipanen dulu ndek kawan. Ya, kita doakan, ya Allah mudah-mudahan yang maling sawit ini diberikan rezeki yang banyak. Ada? Tak ada. Copeknya beda ada ya. Baik berjamaah. Tapi memang susah ya. Sedang dapet musibah tu sedang bohongi bisa memaafkan, susah. Makanya Allah gandingkan wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, orang yang bisa memaafkan, menahan amarah dan juga bisa memaafkan. Ya, dan itu biasanya sepaket jemaah. Kalau bisa menahan marah, maka mudah memaafkan. Tapi kalau bohongi aja tahu, susah untuk memaafkan. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala an yumdiyah, sedangkan dia itu mampu untuk meluapkan amarahnya, ya. Dia bisa marah, bisa bohonginya, bahkan punya kekuasaannya untuk bohongi. Tapi apa? Ditahan amarah dia. Ya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dia berada di atas jaminan Allah bahwasanya Allah itu akan meridhai dia. Allahu akbar. Siapa yang bisa menahan marah sedangkannya bisa untuk meluapkan kemarahannya tapi ditahan, maka jaminan Allah bahwasanya keridhaan Allah untuk hamba tersebut. Makanya tidak main-main ya. Menahan marah itu susah memang. Ya, susah. Apalagi memaafkan. Lebih susah nih. Ya, mungkin tidak bohongi, iya, alhamdulillah bisa nahan bohongi itu. Tapi untuk memaafkan lebih susah lagi. Ya, lebih susah lagi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan contoh, dan saya rasa pernah saya ceritakan di sini kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kisah Nabi Musa. Pernah kan? Adzan. Iya. Adzan ya. Pulang ada kan? Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, kita adzan terlebih dahulu dan kita lanjutkan setelah adzan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Enggak, dayan adzan. Borongan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah banyak memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau itu sangat pemaaf dan pandai dalam menahan amarah. Dan walaupun memang untuk mencapai sebagaimana Nabi berada di atas pencapaian itu nggak akan mungkin. Ya, nggak akan mungkin kita bisa menyamai derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setidaknya ada muhawalah, usaha bagi kita untuk meniru beberapa dari apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita lihat jemaah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pernah menang di perang Tabuk. Ketika kaum muslimin menang dalam perang Tabuk, maka akhirnya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, perang Tabuk hasil rampasannya banyak. Maka kemudian dibagi-bagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian jemaah dalam pembagian ini Nabi melebihkan kepada orang Badui. Dilebihkan bagian untuk orang-orang Badui, melebihi bagian yang lain. Maka akhirnya ada satu yang mengatakan, wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila wa ma urida bihi wajhullah. Ada yang mengatakan, demi Allah pembagian yang dilakukan oleh Nabi ini bukan pembagian yang adil dan tidak ikhlas. Bayangkan Nabi loh dituduh tidak adil, tidak ikhlas. Kini kalau ada kepala dusun, datang rakyatnya Pak Dusun, nggak adil. Pak Dusun nggak ikhlas. Kira-kira jemaah, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Pak Kadus? Pak RW-nya ada nggak? Nanya Pak RW di sini. Pak RW kalau ada rakyatnya nanti bilang kayak gitu, Pak RW nggak adil atau Pak RW nggak ikhlas gitu. Kira-kira ketua pengurus deh, nggak usah jauh-jauh, ketua pengurus. Misalkan ketua pengurus masjid dikatakan, ini nggak adil nih kebijakannya, atau nggak ikhlas Pak pengurus nih misalkan, gimana? Tentu sakit ya kan, sakit. Nah, hal itu didengar oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Maka Abdullah bin Umar mengatakan apa? Wallahi demi Allah saya akan sampaikan perkataan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak diodun. Oke? Nabi sallallahu alaihi wasallam benar jemaah. Ibnu Umar pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan AB mengatakan begini-begini.
Nabi hanya mengatakan apa? In lam ya'dilillahi wa faman ya'dil in lam ya'dilillahu wa rasuluh. Kalau Allah dan Rasulnya itu sudah enggak adil, siapa lagi yang akan berbuat adil? Kalau Nabi dituduh enggak adil, berarti siapa yang adil? Itu saja jemaah. Kemudian Nabi mengatakan laqad udhiya Musa aktsara min hadza fasabara. Nabi Musa itu diuji dengan yang lebih besar daripada ini. Nabi Musa pun bersabar. Maka Dayan harus bisa lebih bersabar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah Nabi bercerita apa sih kesabaran Nabi Musa alaihi salam. Rasul-rasul apa nama sampeyan desiko? Ya, Nabi Musa dituduh oleh kaumnya kan? Dituduh dengan apa? Kulitnya panuan lah, kena penyakit kulit lah, kudisan lah, pokoknya aibnya banyak gitu di tubuh Nabi Musa alaihissalam. Mungkin dia laki-laki yang tidak normal dan sebagainya. Karena apa? Kebiasaan Bani Israel itu, umat Nabi Musa itu, laki-lakinya tuh mandi bareng-bareng di sungai. Ya, mandi bareng-bareng di sungai dengan buka baju gitu sesama mereka. Jadi saling melihat aurat satu sama lain. Nabi Musa enggak, dituduhlah. Nih Musa itu yang tidak omong, tidak conda itu, punya nyoro yang macam-macam. Tuduhan yang disematkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa enggak gubris, Nabi Musa enggak ambil pusing. Pokoknya yang ada pada dirinya adalah kesempurnaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apapun yang dikatakan oleh manusia, luweh lah. Kata orang Jawanya kan, ya ca'ala dinyo, nak ngapo? Kan gitu. Ndak membawa mudarat pun ndak menambah hawa lebih. Iya kan? Celaan mereka enggak menambah mudarat bagi kita, pujian mereka pun enggak menambah martabat bagi kita. Udahlah, apa nyinyo nyawa kan? Terserahlah. Nah, akhirnya jamaah pada suatu saat Nabi Musa alaihissalam sedang mandi. Dibukalah kain Nabi Musa, kemudian dilotan di suatu batu. Dilotan di atas batu. Pas Nabi Musa alaihissalam mandi, batu tadi lai. Ini kabar dari Nabi Muhammad SAW. Dan memang kalau dirasa-rasa, masa iya batu bisa lai? Nah, ini kalau Nabi yang sudah mengabarkan, kita nggak boleh ada pertanyaan seperti itu. Percayai secara mutlak. Karena Nabi yang menceritakan. Nah, Nabi bercerita, batu itu lai jemaah. Lari, dan Nabi Musa mengejar batu itu. Dia minta, wahai Hajar, kembalikan baju gue, batu-batu bolian baju Dayan gitu. Kata Nabi Musa ya. Akhirnya batu itu lari, maka dikejar oleh Nabi Musa. Dengan keadaan Nabi Musa tidak mengenakan pakaian. Nabi Musa tidak mengenakan pakaian. Rupanya apa jemaah? Batu tadi lari kemana? Ke tempat perkumpulan raja, dan kebanyakan manusia sedang berkumpul di situ. Dan ketika sampai di situ, batu barulah berhenti, dan mereka semuanya melihat apa yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam dari kesempurnaan tubuh. Barulah setelah itu mereka mengakui bahwasanya berarti Nabi Musa itu ndak cace, ndak ikon, ndak itu lah. Ya, semuanya terbantahkan. Makanya di akhir surah Al-Ahzab bisa dilihat nanti tafsirnya. Allah ketika mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadi sebagaimana umatnya Nabi Musa yang menuduh kepada Nabi Musa dengan tuduhan-tuduhan yang jelek, dan Allah selamatkan Nabi Musa dari tuduhan tersebut. Itulah artinya jemaah. Ya. Tapi Nabi Musa enggak marah kepada tuduhan mereka. Cuman Nabi itu geramnya kepada siapa? Kepada si batu. Ngapain harus dia bawa baju Nabi Musa alaihissalam? Sama orang-orang dia enggak marah. Enggak diambil pusing, tapi justru geramnya kepada siapa? Si batu. Ngapain dibawa bajunya lari? Geramnya kepada si batu. Nah, itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad di sisi lain jemaah, pernah beliau ketika perang Uhud, ketika kaum muslimin diserang dari dua arah kan, dari depan kaum musyrikin, dari belakang pun datang pasukan Khalid ibn Walid menyerang. Setelah melihat adanya kelemahan di barisan kaum muslimin ketika pemanah-pemanah yang di bukit rumah itu mereka turun ke bawah. Gara-gara kaum muslimin lah nampak menang, Nabi mengatakan apapun kejadian kalian tetap di atas bukit, jangan pernah turun, kata Nabi. Nek nampak pasukan di bawah lah mulai menguti harta rampasan perang. Ugi awak bekok kanya. Malah turunnya sawang.
Mula turunnya sawang. Tadi jemaah, kalau melanggar peraturan Nabi, syariat Nabi, ujung-ujungnya apa? Celaka. Kan Nabi mengatakan apapun yang terjadi, totok kalian di hati, jangan ada yang turun. Gara-gara nengok ada sebagian yang sudah mulai mengumpulkan harta rampasan perang. Mak ugi awak kok enggak dapat ya. Padahal jelas harta rampasan perang nanti dibagi oleh Nabi SAW. Tapi tidak tadi, godaan syaitan. Akhirnya 1, 2, 3, 4, 5, akhirnya banyak yang turun. Padahal hanya sekitar 50 orang diletakkan di atas kan. Nah, Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir, melihat keadaan itu dimanfaatkan karena memang taktiknya luar biasa, jeniusnya Khalid bin Walid ini sejak ketika masih kafir. Nah, nengok keadaan seperti itu, dapat celah dia. Udah, kita mau tari gunung, ngeliling gunung gitu kan? Kan gini nih, ini gunung. Mereka di sini, kaum musyrikin di sini. Jadi muslimin di sebalik gunung ini, mereka di sini. Para pemanah di sini. Ketika pemanah mereka ke bawah, Khalid bin Walid yang di sini melihat celah, maka mereka tuh berputar gini, walaupun jauh. Nah, nyerang kaum muslimin dari belakang gunung, dari depan musuh, dari belakang musuh. Akhirnya apa? Kaum muslimin kepepet, diserang dari depan belakang. Akhirnya di waktu itu Nabi Muhammad SAW sampai apa? Terluka di bagian pelipis beliau, berdarah koyak. Kemudian sampai gigi beliau ada yang patah-patah. Akhirnya apa? Para sahabat mereka mengatakan apa? Zammilu Rasulullah. Mereka mengatakan apa? Ila Rasulillah. Mereka mengajak apa? Supaya mereka itu apa bahasa awaknya? Melindungi Nabi SAW. Akhirnya banyak para sahabat yang melingkari Nabi, melindungi Rasul SAW, sampai Nabi mengatakan apa? Kaifa yuflihu qauman adza nabiyahum. Bagaimana suatu kaum itu akan menang sedangkan ia sedang menyiksa Nabi? Apa kata Allah? Ditegur oleh Allah, wahai Muhammad, laisa laka minal amri syai'. Muhammad, tidak ada urusan waang dalam hal itu. Nak menang nak kalah itu urusan dayan, kata Allah. Istilahnya seperti itu bahasanya. Ya, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada urusan bagimu wahai Muhammad dalam menang dan kalahnya. Siapa yang menang dan siapa yang kalah. Enggak ada urusan jemaah. Padahal Nabi sempat mengatakan seperti itu. Mereka enggak akan menang karena yang mereka lawan itu adalah Nabi, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah mendapatkan teguran dari Allah, maka Nabi SAW mengatakan apa? Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaum-kaumku itu karena sesungguhnya mereka adalah umat yang belum mengetahui. Bayangkan jemaah, setelah siksaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW yang begitu besarnya, Nabi mengatakan apa? Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka umat yang tidak mengetahui. Memang payah memaafkan. Tapi orang yang diberikan sifat pemaaf oleh Allah, maka berarti pada dirinya ada akhlak yang baik. Terakhir jemaah, Nabi SAW ketika dakwah ke Taif, dakwah ke Madinah ditalak kan? Iya. Di Mekah dakwah di Mekah ditalak. Akhirnya beliau pergi ke Taif, mencoba mengembangkan sayap dakwah ke Taif. Sampai di Taif gimana? Ditalak kan? Bahkan dilempari batu, diludahi, dilempari kotoran Nabi. Kalau kita coba dibai ludah, jangankan untuk orang kafir lah, kawan kita yang ngasih ludah, gimana perasaan kita? Wah, macam ya, mata kita udah memerah, mulut kita udah serong-serong, telunjuk kita udah main kan gitu ya. Nah, Nabi enggak, diludahi, dilempari batu sampai terluka kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Lari beliau ke kebun kurma milik siapa? Adas, salah seorang pendeta Nasrani yang akhirnya menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesampainya di Taif jamaah, beliau dianiaya, beliau tidak diterima, bahkan beliau diintimidasi kan, dizalimi. Sampai kemudian ketika beliau berhenti beristirahat, datang malaikat penjaga gunung dengan Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Muhammad. Apa tawarannya? Muhammad, kalau seandainya engkau mau, maka akan den bolian gunung itu untuk penduduk Taif. Nah, kalau kau murid Nabi, kau Nabi tadi ya sudahlah jemaah, bolian lah ini. Ndak nih mau dakwah dayan mah, kan gitu. Tapi Nabi enggak, jangan kata Nabi. Apa? La'allallahu an yukhrija min aslabihim dzurriyyatan man yu'minu billahi wal yawmil akhir.
Mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jamaah bayangkan, setelah seperti itu dilantiong dek batu, diludahi, dizalimi, tapi masih mendoakan. Nabi pula Ustaz, entu iyo dan kau siapa? Ini kalimat yang salah ya maaf. Kalau Nabi bisa, mudah-mudahan kita bukan pasti, mudah-mudahan kita bisa, dan harus kita tiru beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau untuk sampai kepada kadar Nabi tidak akan mungkin dah. Tapi setidaknya ada beberapa contoh yang kita contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Silahkan kalau ada yang bertanya. Ustaz, kita salah Jumat. Kalau tidak sampai 40 sah salah Jumat. Baik. Kalau tidak sampai 40 sah salat. Baik jemaah sekalian, terkait dengan batasan jamaah salat Jumat, itu adalah bagian daripada ijtihad sebagian ulama ussalaf. Di sebagian madhab, di antaranya sebagian penganut Syafi'iyah mengatakan wajib 40. Ma aqalla atau maduna arba'in, selagi tidak sampai kepada 40 orang maka enggak boleh dilakukan salat Jumat. Ini sebagian madhab. Tapi kebanyakan dan yang lebih rajih dan yang lebih tepat bahwa batasan 40 itu tidak pernah ada dan tidak tepat, atau kurang tepatnya. Bukan berarti tidak tepat, tapi kurang tepat. Artinya apa? Bapuado 5 boleh, 20 ya kerjakan. Bahkan kalau seandainya tidak sampai 10 tidak jadi masalah insyaallah. Karena batasan itu adalah ijtihad, dan yang namanya ijtihad bisa ditengok bisa tidak, ditengok mana yang lebih sesuai dengan dalil. Dan wallahu a'lam, setelah kita teliti lagi dan setelah kita pelajari, maka yang lebih dekat kepada dalilnya dan kebenaran bahwa batasan 40 kurang tepat. Jadi sekalipun tidak sampai 40, kerjakan salat Jumat. Karena itu memang sudah menjadi syarat. Selagi ada khatibnya. Ya, karena rukun Jumat adalah khutbah dan salatnya. Kemudian ada khatibnya. Kan begitu. Ya, ada beberapa makmumnya. Tidak wajib 40. Selagi sudah ada khatibnya, ada imamnya, kemudian ada beberapa makmumnya, ya udah, maka kerjakan saja. Walaupun tidak sampai 40 orang. Wallahu a'lam bissawab. Nah, silakan yang lain. Kalau ditanyakan boleh atau tidak, hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh, dan hukumnya sekedar sunnah. Yang wajib menghadiri salat Jumat adalah laki-laki. Tapi saya tidak menyarankan. Tidak menyarankan, karena sebaik-baik ibadahnya perempuan, apalagi waktu itu kan gitu. Karena memang Jumat itu kekhususan bagi laki-laki kan gitu. Tapi kalau suatu saat ibu-ibu misalkan dalam perjalanan pas pulau di hari Jumat, kemudian singgah di suatu masjid, itu ada tompek untuk pedusi, ya masuk aja. Ikuti aja salat hukumnya boleh, tapi sunnah dan tidak wajib. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Minum berdiri dan tangan kiri. Nah, minum berdiri atau minum tangan kiri. Apakah itu tuh sunnah? Ataukah memang enggak baik dari sisi adab? Ataukah memang ada larangannya? Tayyib jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dua pertanyaan subhanallah. Tangan kiri dan berdiri. Ya. Terkait dengan makan minum dengan tangan kiri, maka jelas hukumnya tidak boleh. Terdapat larangan keras. La yashrab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminih wa idza shariba falyashrab bi yaminih fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bi shimalihi." Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kiri. Dan kalau minum, minumlah jika kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Dan jika kalian minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Karena syaitan
makan dan minum dengan tangan kiri. Deh, dialah. Pokok dia minum pakai tangan kiri nang apa kalian? Terserah dia lah. Ya. Berarti jangan salahkan jika seandainya ada yang memanggil kita sebagai syaitan. Karena yang minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri itu bukan manusia. Syaitan. Siapa yang mengatakan? Nabi SAW. Fa inna syaitan ya'kulu bishimali. Syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ayo kalau seandainya taso kasau so ngak dayan tadi kan, kasau pula ngak Nabi berarti. Nabi mengatakan dengan bahasa Arab, ambo menyampaikan dengan bahasa kita gitu. Ya. Nabi mengatakan fa inna syaitan, sesungguhnya yang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri itu adalah syaitan. Ya. Jadi sifat seorang manusia yang makan dan minum dengan tangan kiri, kotutuinya sedang menjadi syaitan. Nah, itu lain tuh. Kalau memang ngetopek uang yang tidak pandai dengan tangan kanan, ya, memang darurat tuh jatuhnya tuh. Tidak akan mungkin dipasok pakai tangan kanan. Pakai tangan asal megang tangan kanan telope. Tidak minum tele. Bilo nak makan kan gitu. Nah, itu darurat. Tapi bagi orang yang sehat bisanya pakai tangan kanan tuh pakai tangan kiri aja. Nah, ini yang bahaya. Seperti yang kemarin hadisnya kita sebutkan ya. Orang yang mencela sunnah, dia nak pandai dia pakai tangan kanan dulu. Akhirnya apa? Memang betul-betul tidak bisa, lumpuh bagian tangan kanannya. Ya kan seperti itu. Kanan bisanya. Itu salah tuh. Nah, kalau itu jelas salah tuh. Kalau tangan kanan bisa, cuman dek kidal ya. Lo biar copek tangan ki harus diajaukan ke anak tadi. Karena tangan kanannya aktif. Kecuali tangan kanan yang tidak aktif. Nah, kalau kemudian dilopen dia ya maaf canda itu kebiasaan sejak ketek memang lojunya tangan kirinya satu dilope aja tahu. Padahal tangan kanan tiba menumbuk lojunya kan gitu. Tapi mau ganggole tidak bisa. Ini jemaah yang salah. Yang salah. Jangan jemaah. Ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan minum dengan berdiri. Nah, kalau minum dengan berdiri, apakah ada larangan ataukah tidak? Ada larangan, tapi larangannya bukan larangan untuk hukum haram. Larangan minum berdiri bukan larangan untuk hukum haram. Tapi larangan berdiri itu larangan untuk hukum lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Artinya apa? Makruh. Ya, makruh. Enggak sampai haram. Bahkan sebagian ulama mengatakan bukan makruh, hukumnya boleh minum sambil berdiri jika ada keperluan. Misalkan orang yang memang sudah sakit pinggang, untuk duduk toga itu susah misal ya. Maka akhirnya kalau yang harus duduk dulu, bekok dari duduk ke toga itu susah, kan gitu ya. Dari toga ke duduk pun susah. Terkadang bisa-bisanya terjatuh. Yang ndak topek melotan dudukan tadi. Nah, hal yang seperti itu maka boleh. Karena memang apa? Disebutkan dalam riwayat Nabi Muhammad SAW pernah meminum air zam-zam dengan berdiri. Umar bin Khattab juga hal yang sama. Ibnu Umar bahkan berjalan. Ya, tetapi hal ini bukan kemudian dijadikan kalau betuin kok jauh lah makan. Jangan jamaah. Artinya apa jamaah? Hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Ibnu Umar melakukan itu untuk menunjukkan apa? Bolehnya. Ya, tapi kalau hadis larangan tadi menandakan apa? Kalau bisa ditinggikan maka itu lebih baik. Tapi hukumnya boleh. Apalagi kalau ada kebutuhan. Karena memang ada larangan la yashrabanna ahadukum qa'ima. Janganlah salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Tapi larangan ini bukan larangan untuk haram. Karena ada banyak pendukungnya hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan juga beberapa sahabatnya itu minum dengan berdiri. Ya. Bahkan guru kita Ustaz Firanda hafizahullah, beliau pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama. Apa hukumnya minum sambil berdiri? Beliau bercerita, Syekh Uthman Al-Khumais, ya, salah seorang alim di negeri Kuwait. Beliau ditanya, apa hukumnya makan sambil berdiri? Beliau praktekin langsung waktu itu. Enggak dijawab. Diambilnya makanan, beliau berdiri sambil melangkah. Artinya apa? Beliau ingin mempraktekkan bahwa hukumnya boleh. Hukumnya
boleh. Tapi setelah itu boleh jelaskan. Lakin akan tetapi yang lebih baik dan yang lebih aman adalah duduk. Tapi hukumnya boleh. Cuman jangan dijadikan, nah beliaunya Ustaz mah toga ala tawirin. Jangan. Ini terkadang ibu-ibu ini yang salah seperti ini. Kan tadi nanyanya boleh atau enggak. Kalau nanyanya boleh atau enggak, hukumnya boleh. Tapi yang lebih baik duduk. Kalau memang ada keperluan, ya silahkan. Ya, wallahu a'lam. Baik. Kami laki-laki kok kencang sama tagak di WC kok tagaknya WC tinggi lah. Duduk sampai kita. Posisi ya. Baik. Nah, terkait dengan kebab adab saudara ya. Pak soal layaninya pembuka adab tadi ya. Baik jamaah sekalian, terkait dengan buang air dengan berdiri ya, memang wallahu alam bisawab disebutkan dalam Mukhtasar Zadil Ma'ad ya, dalam Hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam buku petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan aktsara ma yabulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idun. Kebanyakan buang air yang dilakukan oleh Nabi itu duduk. Katanya apa? Kebanyakan. Artinya ada berdiri. Nah, ada berdiri. Jadi hukumnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau ditanyakan apa hukumnya seseorang kencing berdiri, maka hukumnya boleh. Dan banyak persaksian para sahabat yang melihat Nabi SAW melakukan hal itu. Melihat maksudnya apa? Melihat karena Nabi itu ketika beliau dalam perjalanan, beliau mencari sebalik pohon atau mencari sebalik suatu tempat gitu yang beliau buang air di situ. Dan para sahabat melihat Nabi itu melakukannya dengan berdiri ya. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, hanya saja kata para ulama, duduk itu lebih aman daripada terkenanya najis dibandingkan ketika berdiri. Namun kalau pertanyaannya hukumnya boleh atau tidak, sama dengan minum sambil berdiri, hukumnya boleh ketika ada hajat dan perlu, seperti di hotel, di supermarket, mall, atau mungkin di bandara, di tempat umum mungkin ya, yang mungkin WC itu tersedianya hanya beberapa unit, sedangkan yang lain di tempat disediakannya apa? Tempat buang air berdiri gitu. Sedangkan kita udah kebelet banget gitu ya. Nunggu orang di WC keluar duluan dia. Maka dalam hal itu maka dibolehkan. Larangannya bukan larangan mutlak, tetapi secara secara hukum awalnya atau secara hukum yang lebih baiknya adalah dilakukan dengan duduk, itu akan lebih aman dari najis. Satu. Yang kedua, secara medis dan setiap penelitian medis dan itu menimbulkan maslahat dalam kesehatan, maka Islam setuju dengan hal tersebut. Dan medis telah menyebutkan bahwa buang airnya orang dengan duduk itu akan lebih total dan akan lebih sempurna dibandingkan ketika dengan berdiri, maka lebih baik, kecuali dalam keadaan-keadaan tadi. Tapi kalau ditanya hukumnya boleh, maka hukumnya boleh. Wallahu a'lam, dengan tetap menjaga agar najis tidak mengenai pakaian kita. Wallahu a'lam. Silakan Bu, sebelum terlupa kan. Mana yang lebih godang gitu ya? Ya, membaca Al-Quran dengan mushaf Al-Quran dan membaca Al-Quran lewat handphone, mana yang lebih baik pahalanya? Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, Al-Quran yang ada di handphone, aplikasi itu tidak dikatakan sebagai Al-Quran, dan dia tetap handphone. Makanya dia bisa dibawa ke masjid, dibawa ke WC. Kalau seandainya itu mushaf, maka nggak boleh dibawa ke WC. Satu. Yang kedua, kata para ulama, lebih mulia lagi dari Al-Quran karena kita langsung memegang Al-Quran. Ya, kan seperti itu. Tapi bagi wanita yang sedang haid ataupun nifas, maka lebih aman Anda membaca Al-Quran melalui handphone. Anda tidak memegang Al-Quran secara langsung. Ya, wallahu a'lam. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, dalam kondisi normal lebih baik memegang Al-Quran.
Dalam kondisi kurang normal, ya artinya dalam halangan, maka lebih baik Anda menggunakan itu. Kalau tidak, maka Anda gunakan alas tangan Anda. Mungkin dengan kain atau mungkin dengan kaos tangan, silahkan pegang Al-Quran boleh. Ya, wallahu alam. Tapi lebih aman Al-Quran terjemah. Karena apa? Sebagian ulama memandang Al-Quran terjemah itu tidak dikategorikan sebagai mushaf. Wallahu a'lam bissawab. Nah, silahkan yang lain. Oke, Ustaz, kalau ditahan amarah penyakitnya. Tayyib jamaah. Arti wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah di situ bukan untuk ditahan artinya jamaah sebenarnya. Tapi apa? Jan bongi itu intinya. Ndak sunahan bongi, tetapi jan bongi. Nya kalau lah bongi payah nahan, makanya jan bongi. Artinya itu. Kata-kata wal kadhiminal ghaidha, menahan jan sampai bongi. Kalau lah bongi itu tidak payah artinya. Dan itu syubhat. Dan itu syubhatu syaitan. Ya, waswasu syaitan. Akhirnya apa? Podokan saki amwala dan bongi-bongi banaula. Syaitan. Karena apa? Marah itu percikan dari apinya syaitan. Makanya copek-copek wudu. Supaya tidak jadi penyakit wudu. Kalau sedang toga, duduk. Kalau sedang duduk, bawa guling. Sedang guling, lolok. Serius. Ini Nabi yang memerintahkan. Ya, Nabi yang memerintahkan. Kalau sedang bongi, ketogak sedang bongi, ya, bawa duduk. Bongi awak sedang duduk, bawa guling. Bongi sedang guling, jangan bawa togak. Apa yang di samping awak tu bisa tahu airnya. Bahaya. Makanya jangan dilawan. Makanya jangan dilawan, jangan kalau sedang duduk, jangan dibawa togak. Sedang togak jangan dibawa berjalan. Bahaya. Makanya sedang bongi gitu langsung bawa guling. Kalau perlu ambil guling tutik selimut. Nah, mudah-mudahan kunci kamar. Kan gitu. Nah, insyaallah. Wallahu a'lam. Nah. Baik jamaah sekalian. Bongi, ya, perhatikan jamaah. Amarah yang dilarang itu amarah yang akan menimbulkan mudarat. Amarah dengan syahwat dan nafsu. Ini yang dilarang. Tapi kalau emosi kita dalam rangka mendidik anak, marahnya kita kepada anak tadi dalam rangka mendidikinya gitu. Nya kalau asabi, nah jangan canda itulah nah. Ndak kan takut itu dah. Kan gitu. Dek ayah akan bongiro canda amak amanya. Nah, kan gitu. Lepak lo ayah bodoh. Amak misal ya. Nah, perlu pula ayah itu memberikan ketegasan. Harus tegas. Gitu. Nah, marahnya orang tua kepada anak dalam hal pendidikan maka enggak dikatakan sebagai marah. Tapi kalau dikokotai dengan kata-kata yang tidak baik, maka itu yang sudah salah jalur. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apa hukumnya tidur di masjid sampai meleleh air liur, meleleh galiu basi? Alamak. Baik jemaah. Nah, memang hukum tidur di masjid itu boleh. Tidak ada larangan jemaah. Nak tidur telantang, nak tidur miring, nak tidur. Kalau telungkup itu sebaiknya dihindari. Walaupun hadis yang menyatakan larangan, wallahu alam, tentang keabsahan dan kesahihan hadis masih banyak diperselisihkan, dipertentangkan. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan saya enggak tahu hadis yang melarang tidur telungkup, kata Syekh Utsaimin. Tapi intinya jemaah, secara kesehatan kurang baik. Karena itu akan menghambat pernafasan. Satu. Nah, akhirnya dihindari lebih baik. Tapi jemaah, hukum asal tidur di masjid itu hukumnya boleh. Tapi kalau sampai mengotori masjid, ini yang salah. Yang salah apa? Bukan tidurnya, tapi yang salah mengotori masjid. Maka apa hukumnya tidur di masjid? Hukumnya boleh. Yang salah ada yang enggak boleh adalah sampai meleleh giliu basi. Ini yang salah. Ya. Jadi apa hukumnya tidur di masjid? Boleh. Sampai meleleh giliu basi, ini yang enggak
Boleh. Nah, berapa lama sholat sunnah sebelum sholat wajib? Artinya waktunya mungkin ya. Berapa lama waktu antara adzan dengan iqamah? Baik jemaah. Terkait dengan waktu antara adzan dan iqamah, memang tidak ada batasan khusus dari Nabi SAW. Tidak ada riwayat yang mengatakan mau boleh menit, 20 menit, 25 menit, sejam, 2 jam gitu ya. Enggak ada. Enggak ada waktu secara khusus, tidak ada. Tapi yang ada adalah kata Nabi SAW, qadra ma ya'kulu ahadukum, seperti seseorang makan tanpa copek-copek, makan santai berapa minit gigil? 10-15 minit ya. Nah, atau kadar uang buang ayu godang tanpa terburu-buru ya, santai. Nah, kadar 10 menit sampai 15 menit. Seperti itulah ya. Jadi kadar yang disampaikan dari Nabi itu bukan kadar waktu, tapi kadar masa. Artinya apa? Masa awak makan normal itu berapa menit? Normal jemaah, kata-kata normal tolong dipahami. Tiba cocope Ustaz nak pe menggale itu copek kan saya bilang normal. Kadar normal. Berapa kadar normal awak santai-santai makan? Ndak dikojo-kojo waktu, makanan pun lama, akan ndak ada kegiatan sudah itu. Memang cek istirahat sudah makan doa. Normalnya makan berapa menit? 10-15 menit jemaah. Ya. Sudah itulah. Buktinya awak singgah di kedai makan santai di situ, paling tidak sampai 25 menit kan gitu. Dek menikmati. Oke lah, rumahnya makan nasi yang dimasak ibni awak tu kurang lama soalnya. Akhirnya copek makannya. Kan misalkan gitu ya. Akhirnya apa? Kadar 10 sampai 15 menit. Maka itu sudah cukup insyaallah. Apalagi subuh. Subuh ini lebih baik lebih lama lagi. Apa kata Nabi SAW? Asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Perlambatlah subuh karena itu bisa jadi pahalanya lebih besar kata Nabi. Karena apa? Atau jamaah awak jago subuh tu kau tu adzan. Kau sudah adzan berapa minit sudah itu salat sunnah sawang gitu. Komat. Ini jadi masalah jemaah. Terkadang wong sada rumah tu buat terjagonya. Alun ambil wuduk leh, alun mungkin buang air lo dulu, alun pasang baju, alun jalannya dari rumah. Iyo kok sempat tersandung lo di jalan, terjatuh lo, berosan kain lo dulu. Ya kan? Jadi jamaah sekalian sama-sama kita maklumi, sama-sama kita berlapang dada. Tapi kalau lah sampai mengulur-ulur waktu bono, jamaah yang memang setiap airnya ado sodo tuh ditunggu. Siapa yang akan ditunggu itu? Nah, kalau lah hadir jamaah yang biasanya ada gitu, yang biasanya hadir, ya udahlah, qamat. Karena mungkin itu yang akan hadir kan gitu. Tapi kalau belum banyak yang hadir, masih mungkin ada yang di perjalanan, waktunya pun masih sangat relatif pendek gitu, berilah kesempatan. Ibaratnya apa jamaah? Ya, mati. Nah ya, ibaratnya seperti apa? Ada uang mimbau masuk super band, ya kampa gitu. Lah nak datang uang nak digas. Dah hadi masuk super band tadi. Sama kayak gitu istilahnya gitu. Muadzin menghimbau, hayya 'alas shalah kan. Ya salat gitu. Uang nak pay pada rumah lah kan. Lah digas kan gitu. Jadi macam mana? Ketinggalan ti kawan tadi kan gitu. Jadi jamaah, maka dalam hal ini kita perlu berlapang-lapang barang 10-15 menit kasihlah. Gunakan waktu itu kalau memang kita cepat datang, gunakan untuk berdoa, membaca Al-Quran, bermunajat kepada Allah. Anak kita di rumah yang mungkin susah ngatur, minta kepada Allah waktu itu hidayah. Ya, istri kita yang mungkin susah diatur, diarahkan kepada agama, minta kepada Allah di waktu itu kita dalam berdoa. Rizki kita yang mungkin susah, usaha kita yang ngadat, minta kepada Allah di waktu itu sembari kita berdoa. Baca Al-Quran, itu akan menjadi lebih baik. Tapi tadi ya dengan catatan, kalau jamaah yang larutin tulah sodo lah datang ke sodo, mungkin nggak perlu kita berlama-lama lagi, karena mungkin juga kita perlu pahami juga, kita tinggal di kampung, mungkin masing-masing juga ada pekerjaan, ada yang harus mencari ma'isyah, penghidupan gitu ya, maka kita perlu pertimbangan ini juga gitu loh. Jadi jamaah jangan puluh terlampau copek dan juga terlampau lama, kadar wajar lah. 10 menit sampai 15 menit insyaallah itulah wajar insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, mudah-mudahan bisa difahami
tidak paham, tanyakan beliau isu-isu. Dan semoga bisa dimaafkan. Tidak bisa dimaafkan berarti bukan menjadi orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa adalah orang yang mudah maafkan. Kalaupun nambah salah wajar sebagai manusia. Yang tidak salah itu bukan manusia, maka mudah-mudahan bisa dimaafkan. Kepada Allah kita bertaubat dari setiap kesalahan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.